Maret 2020 itu status saya adalah sebagai status saksi atas dugaan pelaporan dari perusahaan pasal 160 terkait dengan penghasutan, fitnah dan pencemaran nama baik. Jelas saya tidak menerima karena posisi saya di situ adalah sebagai ketua serikat pekerja, di mana sebagai ketua serikat pekerja sesuai dengan amanat undang-undang, fungsi kita adalah sebagai jembatan dari apa yang menjadi aspirasi kawan-kawan kepada perusahaan. Fungsi kita adalah menyampaikan apa yang menjadi harapan teman-teman. Kami harap sih dari kami selaku organisasi ya, saya selaku ketua KSPN, kami harap pihak Polres bersikap objektif dan mengembalikan permasalahan ini kembali ke jalurnya, yaitu jalur ketenaga kerjaan, karena ini adalah perselisihan hubungan industrial yang adalah perselisihan kepentingan antara pekerja karyawan PT Cinglu dengan perusahaan. Sangat membuat kami kecewa ya. Jadi pada hari Jumat itu saya secara tiba-tiba dipanggil suruh menghadap ke bagian IR. Di situ saya langsung diputuskan skorsing, di mana sama-sama kita tahu skorsing adalah tahapan untuk menuju PHK, menunggu keputusan pengadilan hubungan industrial. Dan saat itu ketika saya konfirmasi berkali-kali sebelum ada pemanggilan tersebut bahwa perusahaan merasa tidak tahu apa-apa, dan setelah tidak berselang lama tahu-tahu saya dipanggil di skorsing, padahal sebelum dari itu belum pernah ada bipartit ataupun tripartit ataupun mediasi. Jadi masalahnya belum sempat dibahas sama sekali, tahu-tahu kita diajukan langsung diputuskan skorsing dengan alasan bahwa kita sedang dilaporkan oleh perusahaan ke pihak kepolisian. Jadi kalau skorsing itu alasan perusahaan adalah atas nama individu personal. Padahal saat itu saya merasa tidak ada salah dengan terkait pelanggaran PKB atau terkait kerjaan saya sebagai staf gudang. Jadi sebagai karyawan saja. Untuk mendampingin sebagai lembaga hukumnya dari siapa, Pak? Dan alhamdulillah yang mendampingi saya selain dari organisasi KSPN sendiri, dari tim advokat kantor hukum Baja pun juga selalu mendampingi kita. Pertanyaan untuk advokat Baja terkait dengan tindakan skorsing dari PT Cinglu sendiri terhadap Mas Agus ini seperti apa, Pak? Kalau tindakan skorsing yang sudah dilakukan oleh PT Cinglu ini menyalahi prosedur. Kenapa menyalahi prosedur? Karena tindakan apa yang dilakukan oleh Cinglu ini semena-mena terhadap Saudara Agus, karena bagaimanapun Saudara Agus adalah ketua serikat PUK KSPN yang ada di PT Cinglu. Sementara panggilan skorsingnya adalah menuju ke PHI. Sementara tahapan-tahapannya pun belum dilakukan oleh pihak perusahaan. Maka dari itu, selain memang kita mendampingi di Polres terkait dengan Saudara Agus yang sebagai disangkakan ya terkait dengan masalah demo yang pernah terjadi, ini juga bagian daripada semangat kita untuk membela teman-teman buruh. Ya, jadi teman-teman semuanya tetap harus semangat, jangan sampai kendor, karena ini adalah bentuk daripada kriminalisasi buruh yang terjadi di PT Cinglu. Ada berapa poin sih, Pak, yang disangkakan ini? Kalau ada berapa? 23 poin. Bahkan dari isi poin-poin itu tadi sedikit agak membuat kita jadi agak deg-degan juga ya, karena kan memang poin itu memang menuju bagaimana Saudara Agus ini disangkakan, ya, disangka dan dinaikkan tersangka untuk dipidanakan. Berarti ada pengirian opini, Pak? Betul sekali, seperti itu. Yang dikenakan ke Saudara Agus itu pasal berapa aja, Pak, yang di? Kalau melihat dari tadi udah disampaikan di Mas Agus tadi ya, ada penghasutan 160-nya, ada juga fitnah, ada juga pencemaran nama baik 310 juga. Upaya sebagai advokat atau pengacara dari PT Cinglu sendiri, kita akan dampingi sampai sebatas kemampuan kita untuk Saudara Agus. Jadi gini, dari DPD KSPN Tangerang Raya siap akan melakukan pendampingan dan pembelaan terhadap Saudara Agus, di mana Saudara Agus dikasih kapasitas sebagai Ketua PUK KSPN PT Mulia PT Cinglu Indonesia. Artinya apa? Karena ini jelas ada dugaan intimidasi dan diskriminalisasi terhadap pekerja atau ketua serikat yang ada di PT Cinglu Indonesia. Itu. Jadi intinya kami sebagai organisasi yang ada di Kabupaten Tangerang, KSPN yang DPD KSPN Tangerang Raya akan mendampingi sampai di mana bersama rekan-rekan tim Baja akan terus mengawal proses ini sampai selesai. Gitu. Oke, seandainya umpamanya jadi ditetapkan jadi tersangka, bagaimana tindakan dari KSPN sendiri? Kami akan melakukan tindakan yang sekiranya akan bahkan kemungkinan kami akan mengerahkan massa ketika ini tidak ada respon dari pihak perusahaan atau tidak ada etikat baik untuk memusyawarahkan terkait permasalahan ini, karena ini permasalahan
menyangkut hubungan industrial, bukan ranah pidana. Kalau memang tidak ada itikat baik dari pihak perusahaan, kami akan mengambil langkah-langkah seperti aksi ataupun melakukan tindakan-tindakan yang merugikan semua. Oke, Betul. dari pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang sini adakah pemantauan Pak atau sudah tembus ke sana? Sampai saat ini belum. Kami sudah melayangkan 2 kali somasi kepada perusahaan dan kita tembuskan ke pihak Disnaker. Sampai saat ini belum ada tanggapan atau respon dari pihak Disnaker sendiri. Cukup. Dari pihak perusahaan pun belum ada sampai saat ini untuk berupaya bagaimana ini bisa dimusyawarahkan gitu.